Oke guys, kali ini gue mau membahas satu kisah tentang kecelakaan yang memilukan yang menimpa seorang public figure, yang juga seorang ahli hewan liar dan pecinta lingkungan guys. Dia biasa dijuluki The Crocodile Hunter, dan nyawanya harus berakhir oleh sesuatu yang sangat dicintainya. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita bahas guys. Let's go! Hai guys, welcome back to SDI City. Masih bersama gua Johan. Stephen Robert Irwin lahir pada tanggal 22 Februari 1962 di kota Melbourne, Australia. Nah, ayahnya adalah seorang keturunan Irlandia bernama Bob Irwin dan ibunya bernama Lynn Irwin. Lalu mereka sekeluarga pindah ke Queensland di tahun 1970. Dan ayah Steve juga merupakan seorang pecinta hewan guys. Dan ibunya adalah seorang rehabilitator hewan liar. Nah, ayah dan ibu Steve membuka sebuah taman reptil guys di kota Queensland, sehingga Steve tumbuh besar dekat dengan buaya dan hewan reptil lainnya. Dan Steve sering membantu di taman itu guys, seperti memberi makan dan lain-lain. Dan Steve bekerja secara sukarela untuk program pengelolaan buaya guys di pantai timur Queensland dan menangkap lebih dari 100 buaya. Beberapa dipindahkan, sementara yang lainnya ditempatkan di taman reptil keluarga. Lalu Steve mengambil ahli pengelolaan taman pada tahun 1991 dan menamainya menjadi Kebun Binatang Australia pada tahun 1998. Pada tahun 1991, Steve bertemu dengan Terry Rains, seseorang yang berkebangsaan Amerika yang saat itu mengunjungi fasilitas rehabilitasi satwa liar di Australia. Dan mereka langsung jatuh cinta guys pada pandangan pertama. Nah, akhirnya mereka bertunangan 4 bulan kemudian dan menikah pada Juni 1992. Selama pernikahan, mereka dikaruniai 2 orang anak guys. Seorang putri bernama Bindi Sue Irwin dan seorang putra bernama Robert Clarence Irwin. Karena pasangan ini sama-sama pecinta hewan, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak memakai cincin pernikahan mereka ya guys. Karena takut bisa membahayakan para hewan. Steve dan Terry menghabiskan bulan madu mereka dengan pergi menangkap dan menyelamatkan buaya bersama guys. Cuplikan dari bulan madu mereka diambil oleh John Stanton menjadi episode pertama dari serial The Crocodile Hunter. Dan serial ini debut di layar TV Australia pada tahun 96 guys, dan masuk ke televisi Amerika pada tahun berikutnya. Acara itu menjadi sangat sukses di Amerika dan Inggris, dan di lebih dari 130 negara lainnya guys. Dan bisa mencapai sekitar 500 juta penonton. Nah, cara Steve membawakan acara yang begitu bersemangat guys dan antusias menjadi dikenal di seluruh dunia dengan slogannya yang sangat terkenal, Freak. Saluran TV satelit dan kabel Amerika Animal Planet mengakhiri The Crocodile Hunter dengan seri penutup berjudul Steve The Last Adventure. Dan film dokumenter Crocodile Hunter yang terakhir ini berdurasi 3 jam guys, dengan cuplikan petualangan Steve melintasi dunia di berbagai lokasi. Steve juga menjadi seorang promotor untuk pariwisata Australia guys, dan pariwisata Queensland di tahun 2002. Nah, Kebun Binatang Australia terpilih sebagai objek wisata utama di Queensland ya guys. Popularitasnya luar biasa di Amerika Serikat, membuatnya sering mempromosikan Australia sebagai tujuan wisata di sana. Sebuah insiden kontroversial terjadi saat pertunjukan publik pada 2 Januari 2004 guys. Nah, saat itu Steve menggendong putranya yang masih balita guys, sambil memberi makan bangkai ayam kepada buaya air asin setinggi 3,8 meter. Nah, posisi putranya sangat dekat dengan buaya guys. Dan kejadian itu dibandingkan media dengan Michael Jackson ya guys, yang menggantung putranya di luar jendela hotel. Beberapa kelompok pecinta binatang dan beberapa pemirsa acara TV mengkritik tindakannya Steve guys, karena itu dinilai tidak bertanggung jawab. Dan Steve langsung meminta maaf dalam acara di NBC. Baik Steve dan istrinya secara terbuka menyatakan bahwa Steve sepenuhnya mengendalikan situasi saat itu guys, karena dia telah dekat dengan buaya seumur hidupnya, dan menyatakan kalau dia dan putranya tidak dalam kondisi berbahaya. Nah, karena insiden tersebut, akhirnya pemerintah Queensland mengubah undang-undang penanganan buaya dengan melarang anak-anak dan orang dewasa yang tidak terlatih untuk tidak masuk ke dalam kandang. Pada Juni 2004, muncul tuduhan guys, kalau Steve mengganggu satwa liar seperti ikan paus, anjing laut, dan penguin saat dia membuat film dokumenter Icebreaker di Antartika. Nah, masalah ini kemudian ditutup tanpa adanya tuduhan yang dibebankan ya guys. Dan pada 4 September 2006, Steve pergi ke Great Barrier Reef untuk syuting serial dokumenternya guys, Ocean Davis. Nah guys, selama istirahat syuting,
Steve memutuskan untuk snorkeling di perairan dangkal di daerah itu. Nah, Steve melakukannya juga untuk mengambil cuplikan video untuk program televisi putrinya ya, Bindi The Jungle Girl. Nah, saat berenang di air setinggi dada, Steve mendekati ikan pari ekor pendek guys, yang diameternya mencapai 2 meter. Nah, ujung dari ekor pari itu terdapat duri guys, yang bisa mencapai 20 cm. Steve saat itu muncul dari arah belakang ikan pari guys, untuk merekam ikan pari yang berenang. Dan menurut salah satu saksi saat kejadian itu ya guys, seorang kameramen bernama Justin Lyon, tiba-tiba ikan pari itu mulai menikam secara liar guys. Ada sekitar ratusan serangan dalam beberapa detik. Awalnya Steve hanya mengira itu luka biasa guys, namun ternyata duri dari ikan pari ini menembus ke jantungnya. Anggota kru di atas kapal memberikan CPR dan membawa Steve ke lokasi terdekat guys. Dan saat staf medis tiba, mengatakan kalau Steve telah tiada. Nah, kematian Steve diyakini sebagai satu-satunya kematian akibat ikan pari guys, yang sempat terekam di dalam video. Nah, kameramen yang bersama Steve saat kejadian berspekulasi kalau ikan pari mungkin melihat bayangan Steve guys, dan mengira kalau itu adalah hiu macan, dan akhirnya mendorong ikan pari tersebut untuk menyerang dan mempertahankan diri. Nah, rekaman dari insiden itu dilihat oleh polisi negara bagian Queensland ya guys, sebagai bagian dari penyelidikan wajib mereka. Dan kemudian semua salinan rekaman itu dihancurkan atas permintaan dari keluarga Steve. Saat ini setiap video yang beredar yang mengklaim insiden tersebut adalah palsu guys. Dan dokumenter Ocean Deadliest selesai diproduksi dan tayang di Discovery Channel Amerika pada 21 Januari 2007. Tapi di film itu guys tidak disebutkan ya tentang kecelakaan yang menimpa Steve Irwin. Hanya di kredit penutup aja dituliskan untuk mengenang Steve Irwin. Nah, berita kematian Steve ini memicu reaksi dari seluruh dunia guys. Perdana Menteri John Howard mengungkapkan keterkejutannya dan kesedihannya yang mendalam atas peristiwa tersebut guys, dengan mengatakan Australia telah kehilangan seorang putra yang luar biasa, dan bendera di jembatan Sydney diturunkan menjadi setengah tiang untuk menghormati Steve. Ada ribuan fans mengunjungi kebun binatang Australia setelah kematiannya guys, untuk memberi penghormatan terakhir dengan membawa lilin, bunga, boneka binatang, dan pesan dukungan. Juga diadakan upacara peringatan yang dibawakan oleh Russell Crowe di Crocosium. Acara ini disiarkan secara langsung di Australia, Amerika, Inggris, Jerman, dan beberapa negara di Asia guys. Dan diperkirakan dilihat lebih dari 300 juta pemirsa di seluruh dunia. Nah, putrinya, Bindi Irwin, juga ikut menyampaikan pesan ya guys, untuk mengenang ayahnya di acara itu. Keluarga dan teman-teman dari Steve mengadakan upacara pemakaman pribadi di Caloundra pada 9 September 2006. Dan tubuhnya Steve dimakamkan di kebun binatang Australia. Namun guys, kuburannya ini nggak bisa diakses ya oleh pengunjung dari kebun binatang itu. Sebenarnya Perdana Menteri John Howard menawarkan untuk mengadakan pemakaman kenegaraan, namun pihak keluarga menolak guys. Dan beberapa minggu setelah kematian Steve, ada sekitar 10 ikan pari yang ditemukan nggak bernyawa guys di pantai Queensland dengan ekor mereka yang terbelah. Nah, ini menimbulkan spekulasi apakah ini bentuk pembalasan dendam dari para fans Steve atau ada kemungkinan yang lain. Dan pada 1 Januari 2007, nama jalan dari kebun binatang Australia resmi diganti menjadi Jalan Steve Irwin. Nah, di tahun itu pemerintah Australia juga mengumumkan kalau taman seluas 135.000 hektar sedang dibuat di Queensland Utara guys, dan diberi nama Steve Irwin Wildlife Reserve. Nah guys, itulah tadi kisah hidup dari Steve Irwin, dan rasanya nggak percaya guys, kok bisa ya seseorang yang sangat mencintai hewan liar malah harus kehilangan nyawanya karena hal yang dicintainya. Nah guys, itulah jalan hidup dari Steve Irwin. Nah, kira-kira di antara kalian semua dulu ada yang suka juga nggak nonton acara Steve Irwin? Kalau ada, bolehlah tulis di kolom komentar guys. Oke, sampai sini dulu video gue kali ini. Like jika kalian suka, tinggalkan komentar jika kalian mau request apa yang mau kita bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Karena dukungan kalian akan membantu channel ini lebih berkembang guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Johan, out.